Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama Arik Channel. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, sekarang kita akan menginjak di pembelajaran 6. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Nah, di sini adik-adik bisa membaca teksnya ya. Bisa dibaca teksnya dan jangan lupa difahami isi teks itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik tidak akan lupa atau adik-adik tahu gitu ya. Oke, setelah adik-adik membaca teks itu, mari kita meloncat di halaman 199. Apa isi teks yang telah kamu baca? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Yaitu isi teks yang telah saya baca, yaitu tentang kelestarian flora dan fauna wajib dijaga supaya kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu. Seperti itu ya. Oke. Terus yang harus dilakukan untuk menjaga hewan dan tumbuhan di sekitarku adalah menghentikan pembakaran dan menebang hutan secara liar. Perburuan hewan liar juga harus dihentikan atau dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Itu ya. Oke, yang itu tadi ya, jawabannya itu tadi. Terus ayo mengamati. Tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Terus tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Nah, di sini adik-adik kan disuruh menulis ya cara. Jadinya ada dua cara ya. Oke. Jadi kita lihat 2 cara, yaitu yang pertama ini menyiram tanaman secara rutin dan memberi pupuk organik. Gitu ya. Oke. Terus yang cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Memberi makan hewan secara rutin dan membersihkannya. Itu ya. Oke. Setelah itu
Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Oke. Adik-adik bisa mengamati gambar di bawah itu. Ya. Silahkan diamati. Nah, setelah adik-adik mengamati gambar, ini ya, ada 2 gambar. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ini ibaratkan ini gambar 1 ya. Gambar 1. Gambar 1 memberi makan hewan supaya sehat. Terus ini ibaratkan gambar 2. Gambar 2 menyiram tanaman supaya subur. Nah, itu ya. Adik-adik semuanya. Oke. Setelah itu, ayo menulis. Ya. Ayo menulis. Amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Nah, di sini nanti adik-adik saya pandu ya. Nanti adik-adik bisa meneruskan sendiri. Seumpamanya gini. Adik-adik silahkan bisa ditulis ya. Seumpamanya gini. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga dan dirawat supaya tetap subur dan sehat. Tumbuhan dirawat dengan menyiram secara rutin setiap hari. Tumbuhan juga perlu dipupuk dengan pupuk organik. Selain itu, rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tumbuhan perlu dicabut. Tanaman liar bisa membuat tumbuhan menjadi layu dan mati. Tanaman yang layu dan mati diganti dengan yang baru. Merawat tumbuhan dapat membuatnya hidup subur dan segar. Nah, itu ya. Itu untuk tumbuhan. Dan sekarang kita menulis dengan tentang hewan. Hewan perlu dirawat supaya tetap sehat. Hewan harus diberi makan setiap hari. Hewan juga perlu diberi minum. Selain itu, kandang dan kotoran hewan harus dibersihkan agar terlihat atau terhindar dari penyakit. Hewan juga harus dimandikan supaya tetap bersih. Hewan juga diberi vitamin. Dengan begitu hewan akan hidup dan tumbuh dengan sehat. Itu ya adik-adik semuanya. Nah, jadi adik-adik bisa mengembangkan itu sendiri. Jadi jawaban-jawaban tadi adik-adik bisa menambahi sendiri-sendiri ya. Nah, untuk orang tua atau kakaknya bisa memandu anak-anaknya belajar bersama di Ari Channel. Oke, next kita lanjut berikutnya. Di halaman 201. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat
Akibatnya, jika hidup tidak bersatu dengan teman, kerjakanlah latihan berikut. Di sini banyak teman. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Pekerjaan cepat selesai. Bisa berbagi pengalaman dengan teman. Pekerjaan lama sekali. Dibenci teman. Di sini ada manfaat hidup bersatu dengan teman. Akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Oke, ya. Langsung saja ya. Kita jodohkan ya. Di sini kan ada. Oke, langsung kita jodohkan. Kita fokus ke manfaat hidup bersatu dengan teman. Yaitu yang pertama ini ya. Terus yang kedua. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini. Oke. Oke, itu ya. Yang ketiga. Oke. Terus di sini akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Akibatnya tidak bisa berbagi dengan teman. Ini ya. Nih. Ini. Terus ini. Oke, itu ya adik-adik ya semuanya. Paham ya? Bisa kan? Oke, kita lanjut ke halaman 202. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Ini ya. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Yaitu ini ya di sini ya. Jawabannya banyak teman. Pekerjaan cepat selesai dan bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, itu ya adik-adik ya. Oke, itu manfaatnya ya. Oke, next kita lanjut. Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Akibatnya dibenci teman. Pekerjaan lama sekali. Dan tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Oke. Next. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, menyiram tanaman bunga di halaman kelas secara bersama. Oke, ini saya kasih tahu jawabannya atau adik-adik nanti bisa mengembangkan jawabannya sendiri-sendiri ya. Oke. Didengarkan lalu ditulis. Contoh ceritanya seperti ini. Saya pernah melakukan sikap bersatu bersama teman-teman. Saya melakukan kerja bakti untuk memberikan
pekarangan kelas. Kami menyiram bunga bersama-sama dan memberi pupuk. Selain itu, kami juga mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar bunga. Bunga yang layu dan mati pun diganti dengan yang baru. Itu ya. Oke. Kegiatan bersama orang tua. Contohnya, adik-adik juga bisa menuliskan sendiri-sendiri ya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke halaman 100. Ulangi di halaman 204. Ayo amati contoh berikut. Di sini ada bangun-bangun ini ya. Bangunnya tidak saya sebutkan. Contohnya ini bulat, kotak-kotak, bulat, kotak-kotak, bulat, kotak-kotak, bulat, kotak-kotak. Contohnya ini juga sama ya. Ini pun juga sama. Langsung saja kita langsung ke soalnya. Oke. Nomor 1. Nomor 1 di sini ada bulat, kotak-kotak, bulat, kotak-kotak, bulat, kotak-kotak, berarti di sini bulat. Bulat. Dan ini kan kotaknya ada 2 ya. Pendek dan panjang, berarti di sini panjang. Gambarannya nggak apa-apa ya. Nggak bagus. Yang penting adik-adik paham dengan jawabannya. Oke, seperti itu. Next, kita lanjut ke nomor 2. Apa nih? Balok, balok, bulat, balok, balok, bulat, balok, balok, balok lagi ya ini. Balok, 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 sini tabung ya. Jelek gak apa-apa, yang penting adik-adik paham. Oke, nomor 3. Nomor 3 sini, ini ya, nomor 3. Oke. Balok, balok, tabung, balok. Berarti di sini balok kecil ya. Balok kecil. Oke. Balok kecil. Balok kecil. Terus tabung. Tabung. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Langsung nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 adalah balok, 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 tabung, tabung, balok, berarti di sini balok. Ya. Balok. Balok. Di sini juga sama, balok. Ya. Balok. Nah, ada 3 kan, balok, 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 tabung, tabung, balok, 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 tabung, tabung. Oke, langsung next ke nomor
Balok ya betul. Nomor 5, balok-balok, tabung-tabung, balok, balok. Balok ya. Tabung, tabung. Oke, betul ya. Di sini ada nomor 6, tabung-tabung, balok panjang, balok pendek, tabung-tabung. Berarti di sini balok panjang. Ya, balok panjang. Oke. Balok panjang. Terus di sini balok pendek. Balok pendek. Terus balok. Oke. Itu ya, Adik, semuanya paham ya? Jadi di video ini atau di pembelajaran ini, di pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 6 ini sudah selesai. Jadi untuk tema 4, subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4 kita sudah menyelesaikan pembelajarannya semua. Jadi di video ini mudah-mudahan bermanfaat atau bisa membantu adik-adik belajar. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya dan semoga mendapatkan nilai yang bagus dan rajin belajar.